Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Dan selamat berjumpa dalam program Yakum Fellowship bersama dengan saya, Pendeta Elia Putira Harjo, Pendeta GKJ Purwokerto Barat, dan sekaligus Pendeta Konsulen, Pendeta Hospitalis Rumah Sakit Sinar Kasih Yakum di Purwokerto. Warga Yakum yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sapaan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas karya-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih atas suka duka yang boleh kami jalani dalam kehidupan kami, yang semakin membentuk dan mendewasakan kami. Terima kasih atas waktu yang Kau berikan bagi kami saat ini, untuk kami kembali mendengarkan sapaan firman-Mu yang dapat menjadi pegangan di dalam kami menjalani aktivitas kami, pekerjaan kami, dan tugas panggilan kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Warga Yakum yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini akan kita ambil dari kitab Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan jangan gila hormat. Janganlah kita saling menantang
dan saling mendengki. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, meresapi dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Warga Yakum yang terkasih, dalam kehidupan kebersamaan kita dimanapun itu, selalu tidak terhindar dari perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, dan sebagainya. Demikian juga yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah jemaat Galatia. Jemaat Galatia terdiri dari beberapa kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan. Bahkan perbedaan itu akhirnya meruncing menjadi sebuah perselisihan, bahkan mungkin bisa disebut pertentangan. Rasul Paulus menggambarkan itu seperti dalam bacaan kita tadi, bahwa mereka saling menggigit dan saling menelan. Kondisi ini berawal dari kondisi orang-orang Yahudi asli yang telah menjadi percaya di kota Galatia, merasa menjadi superior, merasa diri punya kepercayaan diri yang besar sebagai umat pilihan, dan merasa paling benar di kelompok orang Kristen Galatia. Rasa ekosektoral Yahudi yang tinggi ini memaksa orang-orang non-Yahudi yang percaya harus menjadi Yahudi terlebih dahulu, harus mengikuti tradisi Yahudi, harus menjalankan semua ketentuan hukum-hukum Taurat. Kondisi ini semakin meruncing ketika mereka mulai berselisih dengan pandangan teologis itu. Kondisi ini juga yang memicu Rasul Paulus, yang juga adalah seorang Yahudi asli, merasa jengah, malu, juga merasa kesal akan kekerasan hati orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen di Galatia, yang menjadi eksklusif, yang menjadi merasa paling benar dan memaksa orang-orang non-Yahudi untuk mengikuti tradisi Yahudi dan memenuhi hukum Taurat. Rasul Paulus kesal karena mereka sangat keras hati untuk bisa menerima pengajaran dan penjelasan Rasul Paulus yang juga adalah seorang Yahudi asli. Rasul Paulus menjelaskan bahwa keselamatan, pembenaran atas orang-orang berdosa tidak didasarkan pada perbuatan atau pemenuhan hukum Taurat, tetapi pada iman. Inilah yang menjadikan pemicu perselisihan, bahkan mungkin permusuhan di tengah-tengah jemaat Galatia. Menyikapi hal tersebut, Rasul Paulus seperti dalam bacaan kita hari ini, ia menjelaskan ada dua hal yang bisa menjadi tolak ukur, alat untuk menguji, dan sekaligus ada dua hal cara untuk kita melihat bagaimana cara kita menghadapi situasi perbedaan, situasi konflik yang terjadi di tengah-tengah jemaat Galatia. Yang pertama, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa alat uji itu, apakah dengan sikap orang Yahudi
dan non-Yahudi di Galatia itu akan menghasilkan buah-buah yang baik seperti buah-buah roh, atau menghasilkan buah-buah yang tidak baik seperti perbuatan daging menurut istilahnya Rasul Paulus. Dari kondisi orang Yahudi dan non-Yahudi yang ada di kota Galatia, diminta untuk menguji apakah kondisi yang sedang mereka hadapi menghasilkan sesuatu yang baik atau yang tidak baik. Dan Rasul Paulus yang kedua juga melalui dua hal itu, yaitu melalui perbuatan daging atau buah-buah roh, menjadi cara bagaimana menyikapi ekosektoral, keberadaan orang Yahudi yang merasa paling benar, yang sulit menerima masukan, pandangan dari pihak lain. Dan juga alat uji juga dan cara juga bagaimana orang-orang non-Yahudi bersikap menghadapi perbedaan dengan orang-orang Yahudi. Rasul Paulus mengajak mereka untuk bisa hidup oleh dan di dalam roh. Rasul Paulus mengajak untuk hidup berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Dalam arti bagaimana mereka menjalani kehidupan, perbedaan mereka harus dilihat dari sisi rohani. Adakah hal-hal rohani yang bisa membangun perbedaan itu? Ataukah hal-hal perbedaan itu akhirnya menghancurkan kehidupan kebersamaan mereka sekaligus kehidupan rohani mereka? Mereka, jemaat-jemaat di Galatia, dipanggil untuk bersatu dengan perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Rasul Paulus berharap mereka bisa bersatu untuk menghasilkan buah-buah yang baik dari kebersamaan mereka di tengah perbedaan mereka. Warga Yakum yang terkasih, kadangkala dalam kehidupan kebersamaan kita, baik kebersamaan di tengah keluarga, kebersamaan di tengah tempat kita belajar, kebersamaan di tempat kita bekerja, atau kebersamaan kita antar unit-unit pelayanan Yakub. Seringkali kita juga mengalami perbedaan pandangan, perbedaan pendapat yang akhirnya meruncing menjadi perbedaan yang memicu pada konflik, perselisihan, atau bisa jadi akan berujung pada permusuhan. Lalu bagaimana kita menyikapi kondisi-kondisi ini? Hari ini kita belajar dari jemaat Galatia, belajar dari Rasul Paulus bagaimana menyikapi kondisi jemaat di Galatia. Rasul Paulus memanggil jemaat Galatia untuk bersatu di tengah keperbedaan mereka. Rasul Paulus juga menyarankan untuk mereka menguji diri di tengah keperbedaan mereka. Akankah perkataan mereka, perbuatan, sikap mereka menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah roh, ataukah menghasilkan perbuatan-perbuatan daging yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini? Demikian juga dalam kehidupan kebersamaan kita. Terkadang di tengah keluarga kita,
kita menjadi seorang superior yang merasa paling benar, yang mempunyai kepercayaan diri yang berlebihan, dan tanpa sengaja menuntut anggota keluarga kita untuk menjadi seperti kita, dan memaksa mereka, menyalahkan mereka ketika mereka tidak seperti kita, yang akhirnya bukan buah-buah roh yang kita peroleh di tengah keluarga, tetapi buah-buah dari perbuatan daging. Warga Yakum yang terkasih, demikian juga di tempat kita belajar, di sekolah, di kampus kita. Seringkali kebersamaan kita antar peserta didik, antar pengajar, juga dinodai dengan berbagai macam perbedaan yang akhirnya menimbulkan perselisihan. Mari kita uji dengan apa yang Rasul Paulus sarankan. Demikian juga di tengah-tengah kebersamaan kita, di tempat kita bekerja, bersama rekan kerja, seringkali kita juga merasakan banyak perbedaan pandangan, banyak perbedaan cara. Dan terkadang kita juga terjebak pada ego sektoral kita. Kita merasa paling benar, kita merasa superior, dan sulit untuk menerima masukan, yang akhirnya kita memaksa rekan-rekan kerja kita harus sama seperti kita. Mari kita uji keberadaan kebersamaan kita di tempat kerja. Akankah menghasilkan buah-buah yang baik, atau perbuatan daging yang semakin dominan dalam kebersamaan kita di tempat kita dengan rekan-rekan sekerja kita? Demikian juga di tengah kebersamaan kita unit-unit pelayanan Yakum. Seringkali kita juga terjebak pada ego sektoral kita, dengan kelebihan kita, kebenaran kita. Kita merasa paling baik dan merasa paling benar, sehingga memaksa unit-unit lain seperti kita. Kadang kita tanpa sadar terjebak dalam situasi, sehingga ketika kita mempunyai program di mana kita ingin menyatukan unit-unit pelayanan Yakum ini dalam sebuah sistem yang satu, yang terpusat, sulit bagi kita untuk bisa menerima hal ini. Mari kita uji. Jangan-jangan kita terjebak pada ego sektoral kita. Jangan-jangan sikap kita menghasilkan perbuatan-perbuatan daging yang dominan. Jangan-jangan kita tidak bisa menghasilkan buah-buah yang baik di tengah kebersamaan kita. Di tengah berbagai perbedaan di antara kita, baik di tengah keluarga, di tengah rekan-rekan sekerja kita, di tengah berbagai perbedaan di unit-unit pelayanan Yakum, kita dipanggil untuk bersatu, untuk dapat menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah roh yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Sehingga keberbedaan kita, keberagaman kita menghasilkan sesuatu yang baik, buah-buah yang roh yang baik, dan bagi kemuliaan nama Tuhan, dan juga bagi orang-orang yang kita layani. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih. Engkau berkenan hadir di tengah kebersamaan kami, di keluarga besar Yakub, di tengah kebersamaan kami di tempat kami bekerja dan melayani. Kami bersyukur Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa menguji diri dan untuk kami bisa menyikapi keberagaman yang ada pada kami. Kami membutuhkan Roh-Mu yang kudus untuk kami mampu menjalani kebersamaan kami dan keberagaman kami seturut dengan Roh-Mu yang menuntun kami dan mampukan kami untuk menerima panggilan, untuk kami disatukan dalam cinta kasih keluarga Yakub, untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk menjadi alat damai dan alat kasih-Mu bagi setiap orang yang kami layani. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa.